Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayaji Purnama. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana internet itu bisa terhubung dari sebuah router mikrotik. Dapat diperhatikan pada topologi pada gambar tersebut, yaitu router ISP ini sebagai penyedia layanan memiliki IP 192.168.10.11/24. Lalu akan terkoneksi ke router 2, yaitu sebagai router manajemen. Ini router mikrotik yang akan kita pakai, yang bisa kita setting juga IP-nya. Yaitu saya menggunakan 192.168.10.2/24. Kenapa saya menggunakan /24 juga? Karena router ISP dengan router manajemen 2 ini harus memiliki segmen yang sama. Selanjutnya, pada Ether 2, saya hubungkan langsung melalui laptop yang saya gunakan. Dari Ether 2 ini, saya menggunakan yaitu IP yang akan saya input dalam mikrotiknya, yaitu 172.168.101/30. Lalu, IP yang akan saya input di dalam laptop saya yaitu 172.168.100.2/30. Dan ini masih satu segmen juga. Jadi IP yang akan menjadi gateway yaitu IP yang ada di router nomor 2 ini, yang melalui Ether 2 yang tersambung itu akan menjadi gateway-nya nanti ketika kita menyeting dalam IP yang ada di laptop tersebut. Untuk langkah-langkahnya dapat diperhatikan sebagai berikut. Pertama-tama, kita membuka Winbox terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk login ke dalam router nomor 2 tadi, yaitu router manajemen, kita bisa melalui MAC address. Kita ketik saja dulu di MAC address, lalu kita tekan connect. Tunggu beberapa saat, lalu nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Namun, pertama-tama, kita tutup terlebih dahulu dengan cara kita mereset router ini, yaitu ada di folder system, lalu pilih reset configuration, lalu no default configuration-nya ini bisa kita centang, lalu kita reset configuration, lalu pilih yes. Setelah itu tunggu beberapa menit sampai router berbunyi beep, maka dia akan terkeluar dari Winbox ini. Lalu setelah muncul kembali tampilan Winbox seperti ini, setelah di reset, kita login kembali dengan connect ke MAC address. Lalu kita connect. Setelah itu kita pilih menu sistem, masuk ke identify, lalu kita pilih yang sesuai untuk nama router kita. Di sini pada contoh tersebut saya menggunakan nama saya. Lalu kita klik apply, terus OK. Selanjutnya kita masuk ke kolom interface dan kita beri nama interface yang akan kita gunakan. Pada interface 1 atau di Ether 1, seperti pada topologi tadi saya beritahu, Ether 1 saya gunakan untuk terhubung dengan ISP, yaitu sebagai penyedia layanan. Dan di Ether 2 saya gunakan terhubung dengan laptop pribadi saya. Lalu kita klik apply juga dan OK. Selanjutnya kita masuk ke IP, lalu kita pilih addresses, kita klik tambah, lalu kita input IP yang saya gunakan untuk digunakan pada Ether ke 1, yaitu menuju ISP. Di sini sesuai topologi saya menggunakan 192.168.10.2/24. Lalu kita apply, maka network akan muncul sendiri. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk kembali ke IP address
kita input juga 172.168.100.1/30. Lalu interface kita tujukan ke Ether 2, yaitu untuk menuju ke laptop saya. Selanjutnya klik apply, lalu OK. Setelah menginput IP address, selanjutnya kita masuk kembali ke menu IP dan kita pilih ke IP root. Lalu kita klik tambah, lalu kita klik gateway. Kita input saja 192.168.10.1, yaitu IP yang digunakan oleh ISP. Ini kita akan gunakan sebagai gateway. Lalu kita apply, baru OK. Nah, di sini akan muncul kata reachable, yang berarti bahwa IP ini telah terkonek dengan ISP. Selanjutnya, kita masuk lagi ke IP, lalu kita atur DNS servernya. DNS server, kita masukkan kembali IP yang tertuju di ISP. 192.168.10.1. Lalu, jangan lupa kita klik juga centang allow remote request agar bisa terhubung dengan IP server ISP tersebut. Lalu kita apply, lalu OK. Selanjutnya kita masih berada di kolom IP. Kita lanjut lagi masuk ke firewall, lalu kita pilih ke NAT. Selanjutnya klik tambah kembali, terus pilih out interface. Ini out interface harus berada di Ether 1, yaitu sebagai penyedia layanan yang terhubung dengan ISP itu. Lalu kita masuk ke kolom action, kita rubah menjadi masquerade. Setelah itu kita apply, lalu OK. Selanjutnya apakah sudah bisa berinternet? Kita coba terlebih dahulu di new terminal. Kita coba ping ke DNS 8888. Apabila reply seperti gambar tersebut, itu menandakan berarti internet telah terhubung. Selanjutnya kita lanjut ke dalam settingan di dalam laptopnya. Kalian bisa menggunakan control panel, yaitu cari control panel, lalu masukkan network and internet, network and sharing center, lalu ke change adapter setting, lalu pilih yang Ethernet karena ini terhubung melalui Ethernet, lalu klik properties, pilih IP version 4. Selanjutnya use the following IP address karena kita menggunakan IP static pada settingan tersebut. Selanjutnya kita input 172.168.100.2. Lalu subnet max-nya karena di settingan tadi di dalam IP address kita menggunakan 30, maka di sini kita menggunakan 255.255.252. Selanjutnya IP yang berada di mikrotik tadi, yang biru ini, yang saya biruin, itu kita masukkan sebagai gateway. Dan selanjutnya DNS ini kita setting 192.168.10 lalu .1, yaitu sebagai IP ISP yang tadi sudah kita setting di dalam mikrotik. Selanjutnya klik OK, dan close. Oke, selanjutnya kita melihat logo di bawah ini. Apabila muncul seperti ini tandanya berarti kita sudah terkoneksi dengan Ethernet, yaitu kabel LAN. Lalu kita menekan di keyboard yaitu logo Windows dengan huruf R, maka akan ada
muncul pop-up run, kita ketik saja cmd, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketik ping 192.168.10.1 yaitu sebagai alamat IP ISP selaku penyedia layanan internet. Kita ping dan reply yang membuktikan bahwa kita terhubung dengan ISP. Selanjutnya kita coba ping google.com untuk memastikan apakah kita terhubung dengan internet, dan ternyata reply yang menandakan kita terhubung ke internet. Selanjutnya buka Google Chrome dan kita buka mikrotik.co.id sesuai dengan instruksi yang diberikan dan terbuka. Oke, seperti itu aja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.